Baik, pagi ini saya mau lanjutkan ayat 38 kemarin. Lukas 1:38 kita bicara tentang hati seorang hamba atau hati sebagai hamba. Ayo sama-sama kita baca satu ayat. Kita selesaikan perikop ini pada ayat yang ke-38. 1, 2, dan 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, kemarin kita belajar malaikat itu meninggalkan Maria bukan cuma digeletak begitu saja. Salah satu alasan, ada banyak alasan kenapa malaikat meninggalkan Maria. Salah satu alasan pertama, karena malaikat tahu ada junjungannya dia, itulah Yesus penguasa pencipta langit dan bumi. Pemerintahan sorgawi ada dalam hidup Maria, dalam kandungan Maria. Ada pribadi yang jauh lebih besar, lebih agung, lebih mulia dalam kandungan Maria. Makanya malaikat meninggalkan dia. Tapi alasan kedua, salah satu yang kedua adalah karena malaikat puas, Tuhan puas begitu dengan jawaban Maria. Maria berkata begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Yang kedua, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Puas pelong hati malaikat, tinggalkan Maria. Karena kita belajar dalam beberapa hari, ketika malaikat berkata, salam hai Maria, engkau dikaruniai Tuhan. Engkau dipilih oleh Tuhan, kau wanita berbahagia dapat kehormatan. Karena apa? Kamu akan mengandung dan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Malaikat katakan apa? Dan hendaklah engkau memberi dia nama Yesus. Kita belajar beberapa hari Maria berkata begini, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sebab aku belum bersuami. Saudara dengar baik, pada awalnya rasanya Maria berontak. Pada awalnya Maria dia gak bisa terima dengan rencana Tuhan dalam hidupnya. Tetapi luar biasa pada ayat 38 akhirnya Maria taat, Maria tunduk. Dibuktikan dengan perkataannya berkata begini, kata Maria. Sama-sama kita baca sekali lagi ayat 38. Saya ingin kita baca untuk kita boleh meresapi perkataan Maria ini sampai kita tenggelam oleh firman Allah ini. Ayat 38 saudara ya, 1, 2, dan 3. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lihat perkataan Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dari kalimat Maria, dia tunduk, dia taat pada rencananya Tuhan. Dia tunduk, dia taat pada agendanya Tuhan. Kalau awalnya dia berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku belum bersuami. Saudara, kalau kita bicara rencana, kita bicara agenda kehidupan, saya percaya Maria pasti dia punya agenda untuk hidupnya. Dia pasti punya rencana untuk hidupnya. Awal-awal ayat perikop ini, ayat 27-28, Alkitab katakan, Maria itu dia bertunangan dengan seorang pria yang bernama Yusuf. Garis bawahi kata bertunangan. Artinya apa kata bertunangan? Itu artinya bahwa Maria sudah merancangkan. Maria dia sudah punya agenda Bapak Ibu Saudara. Dia sudah punya rencana untuk hari depannya dengan pria yang dia cintai yang bernama Yusuf. Yusuf pun sudah punya agenda rencana dengan wanita yang dia kasih bernama Maria. Mereka sudah merenda kehidupan. Mereka sudah punya agenda membangun rumah tangga yang bahagia. Makanya ketika Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Artinya Maria tunduk pada agendanya Tuhan. Dia tunduk taat pada rencananya Tuhan. Meskipun dia sudah punya agenda. Menarik kalimat yang mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba itu bicara budak. Hamba itu cuman ada satu kata, dia mesti mengabdi, mengabdi, dan mengabdi. Coba mari kita sama-sama belajar dulu kata hamba. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sebelum kita belajar hamba Tuhan, coba kita belajar dulu kata hamba. Maria mengatakan dirinya itu hamba Tuhan, dirinya itu hamba. Makanya nurut, meskipun punya agenda, dia serahkan agenda hidupnya kepada Tuhan. Dia rela korbankan rencananya, dia rela ditiadakan agendanya demi rencana Tuhan, agenda Tuhan yang jadi dalam hidupnya. Dia pakai kata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Apa sih hamba?
Saudara, dalam terjemahan bahasa aslinya, bahasa Yunani, bahasa Greka, kata hamba kita sama-sama tahu sangat populer. Kata hamba disalin dengan kata doulos. Doulos itu artinya adalah budak. Apa sih budak? Budak itu artinya adalah seseorang yang tidak berhak dalam dirinya. Seorang yang tidak punya hak lagi atas dirinya, atas hidupnya. Seorang budak, dia itu hanya tunduk. Dia tidak boleh punya dalih untuk menolak kehendak keinginan tuannya. Kalau bicara budak itu ada tuan, dia itu hamba, dia itu abdi, dia itu budak. Budak, hamba, abdi itu dia tidak berhak. Dia tidak punya lagi hak dalam hidupnya. Tidak ada keinginan untuk dia berontak kepada tuannya. Apapun yang menjadi perintah tuannya, keinginan tuannya, kehendak tuannya, dia gak bisa menolak, dia mesti nurut. Budak itu dia tidak punya hak lagi selain hanya tunduk pada perintah tuannya. Jadi dia itu hamba, ada tuannya. Dengan kata lain, Maria menggambarkan dirinya itu hanya sebagai hamba dan Tuhan yang punya rencana itu menjadi tuan dalam hidupnya. Dan memang dalam sepanjang sejarah Alkitab, saudara, yang Tuhan cari, yang Tuhan pakai, yang Tuhan akan angkat berkati kehidupannya adalah orang-orang yang dirinya punya hati hamba. Sebagai hamba, hati yang sebagai apa, saudara ya? Yang mau tunduk taat kepada Tuhan. Lihat Abraham. Sepanjang sejarah. Karena sejarah awal mula manusia, Adam dan Hawa itu gagal menghamba sama Tuhan. Dia gagal mengabdi. Gagal memenuhi keinginan Tuhan. Karena terbukti Adam dan Hawa tidak bisa taat, tidak bisa tunduk atas perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan. Tapi berikutnya muncul satu sejarah baru. Generasi yang bernama Abraham. Abraham seorang yang taat pada perintah dan rencana Tuhan. Dia mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Satu kali Tuhan suruh sama Abraham. Abraham, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu. Abraham gak babi bu bebot, dia tinggalkan Ur Kasdim. Dia tinggalkan sanak saudaranya. Alkitab katakan dia pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan karena ketaatannya kepada Tuhan, karena menghambanya, mengabdinya kepada Tuhan, pengabdiannya berbuah berkat. Dia disebut sebagai bapaknya orang percaya. Saudara, pengabdian kita, penghambaan kita kepada Tuhan, itu buahnya adalah berkat. Tapi kalau kita nggak taat, selalu kutuk yang datang. Lewat pesan Natal ini yang saya mau sampaikan sama saudara, mari kita benahi hati kita. Kita benahi diri kita tentang hal namanya pengabdian. Karena yang dipilih Tuhan, percayalah hari-hari terakhir ini Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan cari, yang Tuhan mau pakai, yang Tuhan mau berkati itu adalah orang-orang yang punya hati seperti Maria. Hati yang menghamba, hati yang mengabdi kepada Tuhan. Hati hamba itu dicari. Nah, mari kita belajar pagi hari ini tentang yang namanya hati hamba. Kalau kita belajar di dalam Alkitab, saudara ya, hamba itu sama dengan terjemahan lain disebut abdi. Kita pernah dengar cerita tentang Yosua. Kalau kita dengar nama Yosua, ini saya kasih gambaran dulu sama saudara sebelum kita masuk tentang hamba Tuhan, saudara ya. Maria disebut hamba Tuhan, ada banyak orang ketika bicara hamba Tuhan itu nempel sama pendeta. Oh, pendeta itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu pendeta dan segala macam. Nanti kita lihat itu. Kita lihat dulu namanya hati hamba, hati yang mengabdi itu. Kalau kita dengar nama Yosua, Bapak Ibu Saudara, selalu kita dengar apa? Yosua yang merobohkan tembok Yeriko. Betul. Ada banyak cerita kepahlawanan Yosua, cerita-cerita yang dahsyat luar biasa tentang Yosua. Tapi tahukah Anda hal-hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan sama Yosua, bahkan Yosua lah yang sukses membawa Israel masuk tanah perjanjian, masuk tanah Kanaan. Dia pemimpin yang lebih berhasil daripada gurunya Musa. Kenapa dia lebih sukses? Karena orang ini orang yang mengabdi. Sebelum kita bicara kepahlawanan Yosua, dia merobohkan tembok Yeriko. Ingat, itu didahului Yosua 1 ayat 1. Apa yang tertulis di sana? Begitu Musa mati dikatakan Tuhan berfirman kepada abdi Musa yang bernama Yosua bin Nun. Nanti di rumah Anda baca. Muncul nama Yosua, itu muncul kata abdi Musa. Yosua itu disebut abdi.
Jadi sebelum Yosua dipakai Tuhan luar biasa, sebelum Yosua dipilih sama Tuhan, dipercaya Tuhan mujizat bahkan perkara yang hebat, tidak ada orang perang itu menang lawan Yosua. Kenapa Tuhan sertai Yosua? Kenapa Tuhan berkati Yosua? Karena Tuhan lihat Yosua itu punya hati seperti Maria, hati menghamba, hati mengabdi. Makanya ketika 10 pengintai ngomel, 10 pengintai takut, Yosua nggak takut. Yosua disebut orang yang mengabdi kepada Tuhan sepenuh hati, percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Tuhan itu lihat pengabdian setiap orang. Makanya selalu saya katakan sama saudara, ya berkat itu datang setelah pengabdian. Pengurapan Allah itu turun setelah pengabdian. Kalau kita mau dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan lebih lagi. Dipercayakan Tuhan perkara-perkara yang luar biasa. Ingat baik-baik pesan Natal pagi ini. Berkat Tuhan, pengurapan Tuhan, pemakaian Tuhan itu datang setelah pengabdian. Mengabdi dulu baru berkat datang. Jadi berkat datang itu setelah pengabdian. Mengabdi dulu di depan. Jadi gak usah khawatir. Nah Yosua sebelum mengabdi kepada Tuhan, dia mengabdi dulu kepada Musa yang kelihatan. Mengabdi dulu, setia dulu ibadah. Doa pagi ini bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Kelihatannya remeh, tapi ini bentuk kita ngabdi loh sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya sedang mengabdi kepada Tuhan. Saya ulang, berkat itu datang setelah pengabdian. Anda nggak ngarep-ngarep, nggak mengharap gitu ya. Anda nggak minta sekalipun, berkat datang, pengurapan datang, pemakaian datang. Perkara yang besar dari Tuhan pasti dipercaya. Kapan? Ketika Anda punya hati yang mengabdi. Jadi mari lewat pesan Natal pagi ini, kita benahi sikap hati kita. Kita benahi hidup kita, urusan soal mengabdi ini. Ruth itu mengabdi kepada mertuanya. Secara manusia dia pengabdi loh. Orpa tinggalkan Naomi. Bab Naomi sudah bokek. Ibu mertua yang sudah gak punya apa-apa di usia tua. Apa yang diharapkan dari Naomi? Tetapi orang yang bernama Ruth itu mengabdi kepada yang kelihatan. Sebelum Ruth mengabdi kepada Tuhan yang gak kelihatan, dia mengabdi dulu kepada mama mertuanya. Padahal Naomi berkata, sudah deh Ruth, tinggalkan saja, lu pergi saja. Lu masih muda, masa depan masih bagus, lu masih bisa menikah. Tapi Anda tahu apa kata Ruth? Di mana engkau berada? Di situ aku berada. Allahmu, Allahku. Bahkan hanya maut yang memisahkan kita berdua. Kayak bahasa orang menikah gak bisa dipisahkan saudara ya. Tapi itulah Ruth, pengabdiannya itu Tuhan lihat. Saya ulang, hari-hari terakhir ini pada masa sukar. Yang Tuhan cari adalah hati hamba. Hati yang mau mengabdi kepada Tuhan. Pesan Natal ini berharga buat kita. Mari benahi hati kita. Sama dengan cerita yang Anda tahu tentang siapa itu istrinya Ishak, Ribkah. Ketika Eliasar datang di tempat sumur itu, saudara, ada banyak semua wanita cantik. Tapi dia berdoa kepada Tuhan, bingung Tuhan yang mana jadi istri dari anak tuanku ini, anaknya Abraham. Menantunya yang mana dia bingung. Dia berdoa pada Tuhan, nanti Tuhan kalau ada wanita aku minta air, tanpa aku minta dia kasih minum 10 onta. Berarti dia adalah menantu dari tuanku Abraham. Datang seorang wanita yang punya pengabdian namanya Ribkah. Dia kasih minum kepada Eliasar tanpa diminta. Itu pengabdian seperti itu. Saya kasih contoh. Mengabdi itu bagaimana sih pendeta? Hati hamba itu kayak apa sih? Hati sebagai hamba yang saya perlu benahi menghamba itu kayak apa? Tiru Ribkah. Ribkah itu tanpa diminta, dia ngomong sama yang namanya Eliasar. Tuan Eliasar, aku beri engkau minum. Dan 10 ontamu semua aku juga kasih minum. Saya pernah kasih tahu sama jemaat Jombang. Untuk minum seekor unta itu dia baru puas minum. Dari mana kita tahu unta puas minum? Ya dia berhenti minum, berarti dia puas minum. Saya pernah baca di sebuah ensiklopedia. Onta itu puas minum, berhenti minum, itu kuat sampai 200 liter. Bayangkan saudara ya. Makanya tidak heran onta kuat jalan tanpa berhenti, tanpa minum 40 hari 40 malam. Karena dia sekali minum 200 liter. Ini 10 onta Bapak Ibu Saudara. Ribkah berkata, Tuhan 10 ontamu aku kasih minum semua. Butuh berapa drum? Butuh 10 atau 20 drum barangkali itu minum, itu airnya saudara ya. Dia mesti turun naik. Alkitab katakan dia berlari itu ambil air.
untuk cepat kasih minum sama unta. Tanpa diminta. Jadi kalau Anda tanya sama saya, pendeta, hati hamba itu bagaimana? Hati yang mengabdi itu bagaimana pendeta? Dengarkan saya saudara, ini pesan Natal penting buat kita. Maukah Anda dipercaya perkara yang besar? Pada masa sukar, masa sulit, apa yang Tuhan tidak lakukan sama orang lain, Tuhan lakukan sama saudara. Saudara diperlakukan spesial sama Tuhan. Seperti Tuhan perlakukan spesial kepada Maria. Apa hebatnya Maria? Apakah Maria seorang wanita yang parasnya cantik jelita? Enggak juga. Ada banyak para wanita yang cantik, yang perawan juga bukan banyak Maria, masih banyak yang perawan. Apakah dia hebat? Banyak wanita lebih hebat dari Maria. Tapi saya yakin kalau pilihan Tuhan jatuh kepada Maria, kandungannya dipakai melahirkan juru selamat dunia. Salah satu faktor, Tuhan lihat Maria punya hati hamba. Makanya dia spesial di mata Tuhan. Dia jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan melahirkan juru selamat dunia. Faktor hati. Ingat Alkitab katakan, Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan lihat hati kita, Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan cari hari ini hati saudara. Hati yang mengabdi, hati hamba. Ingat sekali lagi, berkat datang setelah pengabdian. Kehebatan seseorang, padahalnya kita tahu hebat ya dia, diurapi Tuhan dia sukses ya. Saya mau kasih tahu, kesuksesan, kehebatan seseorang, kedalaman rohani seseorang, urapan seseorang. Ada berkata, Pak kok luar biasa seseorang. Saya mau kasih tahu, luar biasanya seseorang, kedalaman rohani seseorang, kehebatan seseorang tidak bisa dilepaskan dari pengabdiannya. Mau hebat, mengabdi. Karena kehebatan begini saudara ya, berkat kita itu adalah kadar pengabdian kita. Kadar pengabdian kita kepada Tuhan itu adalah kadar berkat yang Tuhan kasih sama kita. Berapa persen pengabdianmu, hati hambamu. Ya seperti itulah persennya berkat Tuhan datang sama saudara. Ini prinsip firman. Ini kalau saya boleh katakan ini dalilnya Allah, dalilnya sorga, dalilnya firman. Berkat datang, urapan datang, pemakaian datang setelah pengabdian. Mengabdi dulu, jemaat mengabdi, hamba Tuhan mengabdi, kita semua mengabdi. Apa sih hati? Saya nggak bisa paksa-paksa saudara untuk mengabdi. Saya nggak bisa paksa saudara punya hati hamba, hati mengabdi. Kenapa? Karena mengabdi, roh pengabdian, hati hamba itu tidak bisa dibuat-buat. Catat baik-baik pesan Natal ini, dengarkan baik-baik. Hati hamba, menghamba, mengabdi, hati hamba, hati mengabdi itu tidak bisa dibuat-buat, nggak bisa dibikin-bikin. Kalau toh orang mau bikin-bikin hati hamba, 1 hari 2 hari dia bisa, 1 minggu dia bisa, atau paling lama 1 bulan dia bisa. Kemudian hilang hati hamba itu. Hati hamba nggak bisa dibuat-buat Bapak Ibu Saudara. Hati hamba itu datang dari hati yang cinta kepada Tuhan. Anda mesti ngerti itu. Hati hamba, hati mengabdi itu datang lahir dari hati yang cinta sama Tuhan. Itu ada pada Maria. Kenapa dia spesial di mata Tuhan? Kenapa dia terpilih? Karena Tuhan lihat hati Maria, dia punya hati hamba. Makanya kita lihat kisah tentang Ribka tadi. Karena dia kasih 10 unta tanpa diminta. Jadi hati hamba itu tanpa diminta. Dia itu gak punya motivasi macam-macam. Ketika dia lakukan sesuatu untuk Tuhan, dia berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Ya, tapi korban itu saudara ya, itu memang gak bisa dibuat-buat, itu lahir dari hati yang cinta sama Tuhan. Dibutuhkan seperti itu saudara ya. Dan ketika orang berkorban, buat ini untuk Tuhan, melayani Tuhan, bahkan dia setia ibadah kepada Tuhan, itu gak ada motivasi macam-macam. Dia kerja ya untuk Tuhan. Gak ada embel-embel supaya saya ini. Ada banyak orang berkata begini, kalau saya melayani Tuhan, emangnya Tuhan mau kasih apa? Kalau saya setia doa pagi kayak begini, Tuhan mau beri apa? Gereja mau kasih apa? Jangan Anda ngomong begini, kalau saya setia doa pagi pendeta kasih apa? Saya gak punya apa-apa buat saudara. Saya hanya punya berita firman buat saudara. Seringkali orang berkata, saya mau setia ibadah di gereja, gereja mau kasih apa? Gereja mau kasih bonus apa? Gereja gak bisa kasih apa-apa. Coba baliklah pikiran saudara lewat berita Natal ini. Apa yang saudara bisa beri untuk Tuhan? Apa yang saudara bisa lakukan untuk Tuhan? Apa yang saudara bisa lakukan untuk gereja di mana engkau digembalakan? Jangan dibalik-balik, gereja mau kasih apa? Gereja gak bisa kasih apa-apa. Pendeta gak bisa kasih apa-apa. Perhatian pendeta terbatas.
Perhatian gereja terbatas, perhatian Tuhan kita tak terbatas kepada kita. Maria Natal mendapat perhatian daripada Tuhan karena punya hati hamba. Saya berdoa pagi ini pesan Natal, ayo benahi hati kita, hati hamba. Karena hati hamba, lihat Yusuf saudara ya. Mungkin saya jelaskan sedikit sebelum kita ngomong hamba Tuhan, hamba dulu. Yusuf sebelum dia dipermuliakan jadi raja muda di Mesir, sebelum sebutlah dia jadi perdana menteri orang kedua di Mesir setelah Raja Fir'aun, dia jadi hamba, dia jadi budak di Mesir. Tahu hamba budak itu apa saudara ya? Jadi keset. Guru saya pakai istilah guru saya waktu sekolah Alkitab. Hamba itu abdi Allah itu kayak keset. Tahu keset yang di depan rumah kita, di depan gereja itu ada keset. Itu diinjek sama sepatu kita, diinjek sama sendal kita yang kotor hujan, dia diam aja. Keset biar diinjek kena kotoran, gesek kotoran sama sepatu kita. Keset mah cuma diem, dia nggak teriak, dia nggak geser, diam aja dia. Itu keset, itu hamba. Kadang kita dihina sama orang, sakit hati rasanya. Tapi kita keset kok, memang hamba Tuhan memang keset. Nanti kita lihat hamba Tuhan bukan cuma pendeta lah saudara ya. Hamba itu keset saudara ya. Kadang ada orang fitnah saudara dari A sampai Z. Udah melayani, udah setia, korban untuk Tuhan. Orang ngomongnya negatif, gak enak saudara ya. Kadang orang memusuhi kita, orang gosipin kita. Hamba itu keset. Anda lihat nanti Maria siap. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nanti dia akan dicibir. Lu belum menikah udah mengandung. Mengandung di luar nikah. Itu satu kehinaan kan. Tapi Maria terima, hati hamba itu keset. Mari kita sekarang lihat dengan cepat waktu 2-3 menit saudara ya. Bilang sama-sama saya hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Siapa sih Maria? Dia disebut hamba Tuhan oleh Alkitab. Dia kan wanita biasa. Mari lihat satu ayat. Lukas 1 ayat 69. Sama-sama kita baca saudara ya, 69. 1, 2, dan 3. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Nyanya huruf besar, hambanya Tuhan. Daud disebut hambanya Tuhan. Siapa Daud? Raja Israel. Yang pertama wanita yang namanya Maria, siapa dia? Bukan orang hebat. Maria ini wanita biasa saja, tapi Alkitab tulis dia disebut hamba Tuhan. Kita ketemu tokoh yang kedua, bukan orang biasa, dia raja, abdi negara. Tapi dia juga disebut sebagai abdinya Tuhan, hambanya Tuhan itu Daud. Apa sih kenapa Daud dan Maria disebut hamba Tuhan? Hatinya taat, hatinya tunduk pada agendanya Tuhan. Tidak ada kata membantah. Kita sepakat dulos, gak punya hak lagi. Tuhan, ini rencanamu, siap. Meskipun dihina, siap. Meskipun orang fitnah, siap. Itu hamba, keset. Satu lagi, ayat yang ke-50. Coba dicek 54 saudara ya. Ayo sama-sama kita baca. Siapa lagi disebut hamba? 1, 2, dan 3. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Yang pertama wanita yang namanya Maria disebut hamba Tuhan. Yang kedua Raja Daud disebut hambanya Tuhan juga. Lalu yang ketiga kita ketemu Israel. Siapa Israel? Bangsa. Siapa Israel? Negara. Sebuah bangsa yang banyak rakyatnya. Gak ada nama khusus si A, si B, si C. Tapi sebuah bangsa. Tapi kalau bangsa itu orang-orang di dalamnya menghamba kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, taat, tunduk pada Tuhan, bangsa itu disebut hambanya Tuhan. Dari 3 hal ini ada banyak sebetulnya, tapi karena waktu saudara ya. Tapi saya berharap lewat ayat-ayat yang saya lepaskan kepada saudara dalam berita Natal, Anda bisa ngerti. Karena seringkali kalau kita mendengar istilah hamba Tuhan kayaknya nempel banget sama pendeta. Pendeta itu hamba Tuhan sama pendeta. Nih, saya mau tegaskan lewat berita Natal ini. Bukan hanya pendeta, bukan cuma saya hamba Tuhan. Anda semua pun kayak Maria hamba Tuhan. Bahkan pejabat-pejabat di pemerintahan dia juga bisa hamba Tuhan. Kapan? Ketika dia taat sama Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Setiap orang yang taat sama Tuhan, setiap orang yang tunduk pada rencana Tuhan, hatinya tunduk. Gak dibikin-bikin, gak bisa dipaksa orang tunduk sama Tuhan. Tunduk sekarang, besok dia gak bisa. Gak terima, berontak.
Dulos itu nggak ada kata berontak sama Tuhan. Meskipun rencananya bertentangan dengan keinginannya, dia berkata apa? Ya sudah Tuhan, kehendakmu yang jadi. Ya sudah Tuhan, rencanamu yang jadi. Itu hamba. Saya nggak tahu rencanamu apa hari ini. Serahkan rencanamu sama Tuhan. Yang kita kerjakan bukan agenda kita, agendanya Tuhan. Kalau Anda masuk pada agendanya Tuhan sebagai hamba Tuhan, wow luar biasa. Makanya kalau kita bicara hamba Tuhan, mungkin 2 menit saya pinjam waktu sebentar, saudara. Perhatikan, setelah kita disebut hamba Tuhan, nanti satu langkah lagi, itu manis loh, disebut sahabat. Coba kita lihat Yohanes 15, dengan cepat saudara ya. Saya selesaikan deh ini dengan cepat. Yohanes 15, 13-15, saya baca dengan cepat. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lalu dikatakan begini, kamu adalah sahabatku. Ya, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, tunduk taat, melakukan semua perintah Tuhan, kamu sahabatku. Lihat ayat 15. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara 2 dan 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Satu langkah indah begitu kita tunduk taat sama Tuhan, menghamba, mengabdi sama Tuhan. Tuhan berkata ini, kamu sekarang bukan lagi hamba, kamu sahabatku. Hamba gak tahu apa yang diperbuat tuannya, tetapi aku akan mengatakan semua yang kudengar dari Bapakku kepada kamu. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi tertutup. Kamu sahabatku. Sahabat itu semua rahasia dikasih tahu. Indah tidak? Sangat indah. Tapi sebelum kita jadi sahabat, Yesus saja itu hamba loh. Filipi pasal 2 mengatakan itu. Dia tidak mempertahankan kesetaraan sebagai Allah sebagai sesuatu yang dipertahankan. Dia turun ke dalam dunia ini, Alkitab katakan apa? Dia menghambakan dirinya, mengabdikan dirinya, bahkan sama seperti manusia taat sampai mati di kayu salib. Dengar baik, dia mengosongkan dirinya jadi hamba, menjadi manusia yang rendah. Dan karena inilah kata Alkitab, Anda baca terus ke bawah. Dalam Filipi pasal 2, 6 sampai ke bawah. Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Bertekuk segala sesuatu yang ada di atas langit, yang ada di bawah bumi, bahkan yang ada di atas bumi, semua bertekuk lutut dalam nama Yesus. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Semuanya tunduk sama Yesus. Setan pun tunduk kepada nama Tuhan. Penyakit, masalah, penderitaan, kesulitan, itu tunduk dengan nama Yesus. Apa sih nama masalah saudara? Masalah itu punya nama. Penderitaanmu apa? Saya punya hutang besar Pak. Itu kan nama kan. Saya sakit ini Pak, ada namanya penyakit. Tapi saya mau kasih tahu, Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Kenapa? Mengabdi, menjadi hamba. Makanya saya katakan berkat itu datang setelah pengabdian. Kata mengabdi, mengajar, kata abdi itu mengajar kepada kita untuk kita mengabdi kepada Tuhan. Dengar baik, gak bisa dibuat-buat. Lahir dari hati yang cinta sama Tuhan. Hari-hari ini Tuhan cari orang-orang yang punya hati hamba. Saya berdoa sementara pesan-pesan Natal dilepaskan pada saudara, itu hati kita mulai diperbaiki. Kita rindu, aku mau punya hati hamba seperti Maria. Karena orang yang punya hati sebagai hamba seperti Maria, dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, dipulihkan Tuhan, diperbaharui Tuhan, dipercayakan perkara-perkara yang besar oleh Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan butuh dan Tuhan cari orang-orang punya hati seperti hamba, seperti Maria.